阁下，您说的对，是的，他们来取圣物，是为了巩固自己的霸权吧？信仰，紫川秀阁下。有埋伏！月。 快被烧完了！密切注意圣庙呢。命令，族并没有准备进攻我们。要来了。防。团队相救。大人。 Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fable River season kedua. Kita sudah membahas season pertamanya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk menonton season pertamanya dahulu. Kita sudah sediakan link playlist season pertama di playlist. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja mulai alur ceritanya, yang mana ini adalah episode ketiganya. Ji Chuanxiu mengajak semua anggotanya untuk melakukan perjalanan. Berdasarkan bulan ke-6 tahun 780 kalender Kekaisaran, Ludi sebagai Gubernur Jenderal Timur telah meminta upeti pangan kedua pada tahun tersebut. Wilayah timur yang memang sudah tandus kini semakin jatuh ke dalam penderitaan dan bencana yang jauh lebih parah. Pada musim panas, bencana kelaparan pun telah terjadi di sepanjang wilayah timur jauh. Tidak tanggung-tanggung sebanyak 470.000 orang telah mati karena kelaparan. Semua warga menderita di bawah pasukan iblis yang kejam. Ji Chuanxiu dapat melihat dengan jelas desa-desa yang telah menjadi korban kekejaman pasukan klan iblis. Hingga kita pun dibawa ke desa Geda. Tujuan Ji Chuanxiu adalah kuil suci. Kini dirinya telah bersama dengan bulan. Entah apa yang Ji Chuanxiu cari, pasalnya di dalam kuil suci hanya terdapat sebuah patung. Seseorang pun menyinggungnya karena tidak berlutut di hadapan patung. Beliau ini bernama Budan, tetua manusia hewan wilayah timur jauh. Alasan Ji Chuan tidak berlutut karena ia tidaklah memiliki keyakinan. Budan memperkenalkan dirinya dan mengajak Ji Chuanxiu untuk minum bersamanya. Ia yakin Budan sudah tahu kalau kini timur jauh tengah mengalami bencana kelaparan hebat. Bahkan mayat-mayat tergeletak di sepanjang jalan. Semua ini adalah ulah dari klan iblis yang menjarah dan menindas secara kejam. Bahkan di Provinsi Misik lebih dari 10.000 orang telah dihukum mati di depan umum. Hanya karena tidak mampu membayar upeti pangan. Ibu kota Shao bahkan sudah layaknya menjadi kota mati. Berhubung ia sudah tahu semua ini, lantas mengapa Budan tidak melakukan tindakan apapun? Seakan-akan dia tidaklah peduli. Budan bukannya tidak peduli, hanya saja ia tidak dapat melakukan apa-apa. Karena timur jauh ibarat sebuah tulang. Jauh berbeda dengan klan Ji Chuan dan klan iblis. Jadi apakah Xiu pernah melihat dua anjing yang berkelahi karena merebutkan satu tulang? Dan jika pernah, apakah tulang itu ikut dalam pertarungan mereka? Yang mana tentu saja tulang ini tidaklah bisa berbuat apapun. Ji Chuanxiu paham, hanya saja ada satu hal yang ingin dia sampaikan. Yang mana jika suatu bangsa ingin mengubah takdirnya sendiri, tentu akan ada sebuah bayaran yang harus diberikan. Perkataannya pun mengingatkan Budan mengenai utusan mereka yang kembali dari negosiasi dengan klan iblis, di mana mereka meminta untuk menyiapkan relik suci. Selain itu, Dudan harus tunduk kepada klan iblis. Kini orang-orang itu sudah menuju kuil suci. Xiu pun pamit pergi dan berharap Budan bisa memikirkan apa yang sebelumnya ia katakan. Pada akhirnya Budan pun setuju dengan usulan Xiu. Ia memberikan Nuoxing kepadanya. Benda ini memiliki makna paling sakral di hati rakyat timur jauh. Siapapun yang memilikinya maka akan mewakili dewa langit di timur jauh. Ji Chuanxiu bingung karena klan iblis datang kemari demi benda tersebut. Yang ternyata Nuoxing adalah relik suci. Budan tidaklah memiliki niatan untuk memberikan hal ini kepada klan iblis. Budan akan menanggung resiko apapun agar bangsanya tidak ditindas lagi. Xiu tahu Nuoxing digunakan agar kekuatan klan iblis dapat diperluas.
Budan secara resmi meminta bantuan kepada Xiu untuk menyelamatkan mereka. Xiu dengan senang hati akan membantu mereka mengusir pasukan iblis. Hanya saja ia membutuhkan kerjasama dari mereka semua. Budan paham, selain itu ia juga sangatlah percaya dengan kemampuan yang Xiu miliki. 您的提议我答应了，有着至高无上的地位。阁下，您说的对，是的，他们来取圣物是为了巩固自己的霸权吧？信仰子川秀阁下。 Budan yang merupakan prajurit desa bersedia untuk menjadi bawahan Xiu. Tidak terasa 2 hari sudah berlalu, terlihat klan pasukan iblis sudah hampir mendekati desa Geda. Jika orang-orang itu tidak mau menyerahkan relik suci, maka sebagai pemimpin Kala akan menghancurkan desa Geda. Kala memberikan perintah untuk mempercepat pergerakan karena mereka harus sampai sebelum malam tiba. Kembali ke desa di mana Xiu sudah tahu kalau jumlah pasukan yang kemari hampir 5 kali lipat dari pasukannya. Desa ini sebagian besar dibangun dari kayu, jadi sangatlah mudah dibakar dengan panah api. Jadi Xiu akan membiarkan mereka masuk dulu supaya orang-orang itu tidak menggunakan panah. Selama mereka berani masuk, maka selanjutnya adalah giliran pasukan Xiu melakukan penyerangan. Di sini ada seorang anak yang menarik perhatian Xiu, di mana dia juga ingin melindungi kuil suci. Buzan paham kalau tombaknya tidak akan dapat melindungi desa, tapi dia sudah memiliki banyak senjata lain agar bisa melawan balik para pasukan iblis. Melihat semangatnya, Xiu pun memberikan sebuah belati kepadanya. Sesaat kemudian, Loji memberitahu kalau persiapan mereka sudah selesai. Tidak lama kemudian, pihak musuh pun datang juga, di mana pasukan penjaga kuil suci hanya berjumlah sebanyak 1.200 orang saja. Sedangkan pasukan iblis berjumlah 5.100. Karena gerbang kosong membuat Kala yakin kalau orang-orang itu tidaklah memiliki rencana apapun. Mereka tidaklah takut dan segera melakukan penyerangan agar bisa mendapatkan relik suci. Pada akhirnya beberapa pasukan pun mulai masuk. Berhubung di sana tidak ada orang, pasukan iblis yakin orang-orang di desa sudahlah pergi. Hingga pada akhirnya mereka pun melihat pasukan yang melindungi kuil suci. Penyerangan langsung saja dilakukan oleh klan iblis. Namun Loji bersama yang lainnya sudah menyiapkan jebakan yang seketika saja menghabisi setengah pasukan itu. Karena masih ada yang hidup, serangan lanjutan kembali dilakukan yang membuat pasukan musuh kembali berkurang banyak. Kini mereka hanya tinggal 4.600 saja. Tapi pasukan Xiu masihlah kalah jumlah. Jenderal Iblis kembali memberikan perintah untuk menambah pasukan, yang mana dengan jumlah sebanyak itu, tentu saja Loji bersama yang lainnya harus mundur. Melihat apa yang terjadi kepada pasukannya membuat Kala terpukau, karena orang-orang Timur Jauh memiliki sebuah rencana. Tapi ia tidaklah takut dan akan tetap meratakan kuil suci. Sebenarnya Kala ingin membakar desa ini, namun hanya inilah satu-satunya jalan menuju kuil suci. Jadi mereka tidaklah bisa membakarnya dulu. Para pasukan teruslah diutus agar bisa maju lebih jauh. Namun mereka merasa ada yang aneh. Pasalnya tidak ada lawan yang menyambut. Jadi mereka kini harus berhati-hati. Ketika pasukan iblis sudah hampir mendekat, jebakan pun kembali digunakan agar bisa menghalangi pandangan mereka, yang membuat pasukan Xiu melakukan penyerangan dengan mudah. Selain itu, di sisi lain serangan lainnya juga telah dimulai, yang mana Kala akhirnya menjadi tahu kalau ada manusia di sini. Pertarungan mulai timpang sebelah. Xiu mulai diberitahu kalau barisan depan sudah tidak kuat menahan serangan lagi. Maka karena itulah pasukannya pun dia minta untuk mundur. Sedangkan Kala bersama pasukannya maju lebih jauh lagi. Tapi semua ini adalah sebuah jebakan yang mana penyerangan kembali dilakukan, yang mengakibatkan beberapa pasukan Kala harus tumbang tanpa bisa berbuat apapun. Terlebih lagi terdapat begitu banyak serangan yang sudah disiapkan, jadi tidaklah mudah untuk mereka pergi dari tempat itu. Alhasil pasukan Kala yang awalnya berjumlah 5.000 kini sudah hampir menjadi 1.000. Penyerangan pun masihlah belum berhenti. Bulan membawa pasukannya untuk melakukan penyerangan kepada pasukan iblis yang tersisa. Tidak hanya mereka saja, namun para pasukan Xiu juga ikut turun tangan agar bisa memberikan bantuan. Meskipun kini jumlah mereka tidak terlalu jauh, tapi tetap saja dalam pertarungan mereka tidak boleh lengah, karena bisa saja mereka dihabisi.
Kala yang melihat pasukannya dihabisi membuatnya marah. Dia berjanji akan menghabisi semua orang itu. Jenderal dari Kala pun dia perintahkan untuk menyerang pasukan Bulan. Sedangkan Bulan bersama yang lainnya sama sekali tidak takut. Mereka dengan penuh semangat akan menumbangkan pasukan musuh. Pertarungan telah berlangsung hingga jumlah pasukan musuh menjadi 147 saja. Sedangkan pasukan penjaga kuil suci berjumlah 433. Xiu sendiri senang karena pasukannya sudah menang jumlah. Di sisi lain, Kala mulai ditekan oleh para bawahannya. Sayang sekali Xiu tidak sengaja menjatuhkan pot bunga yang mengakibatkan posisinya diketahui. Pada akhirnya dia pun menjadi incaran utama, pasalnya Xiu merupakan pemimpin dari pihak manusia. Tidak yang bertarung dulu, Xiu pun memilih untuk melarikan diri saja. Namun karena pasukan yang mengejarnya terlalu banyak, maka Xiu hanya bisa melarikan diri sambil bermain-main bersama mereka. Meskipun dirinya masihlah belum terlalu pulih, namun Xiu tetap bisa melakukan pertarungan. Hanya saja dia ini terlalu memaksakan dirinya. Untung saja ada Budan yang menyelamatkan Xiu, karena jika tidak dia itu pasti meninggoy. Kedatangan Budan kemari adalah untuk memberitahu kabar buruk, pasalnya pasukan iblis yang datang kemari tidak hanya mereka, namun masih ada bala bantuan. Yang tentu saja membuat Xiu terkejut, pasalnya masih ada divisi kedua. Kala pun memberikan perintah untuk meminta bantuan. Xiu dan kondisi yang tak baik-baik saja meminta pasukannya untuk segera mundur. Sayang sekali usaha mereka yang sudah sejauh ini akan sia-sia. Sebab bala bantuan telah datang yang membuat jalan pertarungan pun menjadi timpang sebelah. Budan sendiri langsung saja membawa Xiu ke kuil suci, di mana dapat terlihat dengan jelas kalau para pasukannya satu persatu dihabisi oleh klan iblis. Bahkan sudah ada begitu banyak bawahannya yang mati akibat pertarungan itu. Sesaat kemudian bawahan Xiu datang untuk melihat kondisi tuan mereka. Karena kondisi Xiu seperti ini, Budan meminta untuk membawa Xiu ke istana suci. Pasalnya dia akan memberikan pengobatan. Di dalam sana, Buddha memberikan sebuah pil kepada Xiu yang mana itu seketika saja membuat dia mengalami hal aneh. Bahkan Baihajun sedikit panik. Di sisi luar, pertarungan masihlah terus terjadi. Meskipun mereka kalah jumlah, Budan meminta pasukannya untuk tidak menyerah dan tetap melindungi kuil suci. Berkat semangat itulah mereka dapat bertahan. Kala dan jenderal iblisnya tidaklah menduga orang-orang ini begitu bertekad melindungi kuil suci. Bagi Kala ini adalah pertarungan yang sangat menarik. Tapi cepat atau lambat kuil suci akan musnah. Kala langsung saja melakukan penyerangan kepada Bulan, di mana kekuatan Kala ini sangatlah mengerikan. Dia bahkan dengan sangat mudah mengalahkan para pasukan lainnya. Hingga pada akhirnya Bulan pun harus menerima luka yang cukup parah. Ia pun meminta Bulan untuk mengucapkan pesan terakhirnya, karena Kala akan menghabisinya. Namun sebelum semua itu terjadi, sebuah serangan langsung saja mengenai Kala, yang mana itu mengakibatkan dirinya terpental. Serangan ini tentu saja berasal dari Xiu. Dia telah menggunakan relik suci untuk dapat melindungi semua orang. Melihat topeng itu membuat mereka yakin kalau Dewa Audi telah muncul untuk melindungi mereka. Dengan Woxing, Xiu pun mulai menggunakan kekuatan yang mengerikan, di mana para pasukan musuh dengan mudah dirinya pukul mundur. Bahkan Kala sendiri tidaklah dapat berbuat apa-apa. Merasa mereka sudah kembali unggul, membuat para pasukan penjaga kuil suci bersemangat. Dengan semangat itulah para pasukan iblis pun dibuat tidak berdaya. Kala yang tahu mereka bisa saja kalah memutuskan untuk mundur. Dengan begini, maka desa Geda pun masih bisa bertahan dan para warga juga telah melindungi kuil suci. Semua orang pun mulai menangis terharu karena perjuangan mereka tidaklah sia-sia. Sesaat kemudian, Budan berterima kasih kepada semua orang karena berjuang sampai sejauh ini. Ia juga sadar terdapat begitu banyak korban yang berjatuhan. Melihat hal itu, Dewa Audi pun menjadi sedih dan mengirimkan seorang utusan demi bisa menyelamatkan mereka. Yang tentu tidak bukan adalah Raja Guanming yakni Xiu. Budan memberikan pujian dan menceritakan mengenai kisah-kisah hebat dari Xiu, yang mana ialah yang akan menjadi seorang raja demi mengusir kegelapan dari dunia ini.
Semua orang pun mulai memberikan puja-puji kepada si Hyu. Nah, setelah pertarungan berdarah di kuil suci, perlahan-lahan berbagai klan di timur jauh bangkit satu persatu, yang menyebabkan gelombang penyerangan yang dilakukan oleh klan iblis mulai berhenti hanya dalam satu malam saja. Di sini kita dibawa ke lembah tanduk kambing besar, di mana pasukan Weilei tengah bertemu dengan pasukan Kala. Dengan jumlah sebanyak itu, Kala merasa begitu percaya diri, akan tetapi Weila sama sekali tidaklah takut dan akan terus melakukan pertarungan melawan kekejaman dari ras iblis. Jauh di belakang, Kala tengah bersantai. Ia sudah tahu kalau para pengkhianat sudah pergi ke kuil suci, tapi lawan mereka kali ini memiliki kekuatan yang cukup hebat. Namun karena maju secara gegabah, itu tidak akan bisa mengalahkan mereka. Kala tidaklah mempermasalahkan hal itu karena yang penting pertarungan ini cukup asik dirinya tonton. Ia pun memberikan perintah untuk membiarkan pasukan penembak jika pasukan lawan mendekat, karena dia itu yang mendengar suara teriakan. Di sisi depan terlihat dengan jelas kalau para pasukan Weila terus mendekat. Ini adalah kesalahan besar, pasalnya pasukan Kala sudah menyiapkan pasukan pemanah, yang mana serangan langsung saja dilakukan. Ini pun mengakibatkan beberapa pasukan Kala harus tumbang. Tapi beberapa masihlah dapat maju. Meskipun begitu mereka juga harus mati karena serangan lanjutan. Tidak ada yang mampu masuk lebih dalam lagi. Kala benar-benar senang mendengar suara teriakan itu, karena ini sangatlah indah baginya. Kematian teruslah menghantui pasukan Weila. Jumlah mereka pun terus menurun hingga pada malam hari mereka pun baru sadar kalau mereka ini tidaklah dapat melewati pelindung. Mendengar hal itu, Weila meminta untuk berhenti menyerang karena mereka akan berkemah dulu. Sedangkan Kala meminta untuk memperkuat perjagaan gerbang sebab mereka itu harus berhati-hati terhadap pergerakan kecil dari pihak kuil suci. Seperti yang diketahui, pihak kuil suci sudah mengumpulkan banyak warga pengkhianat. Jika bala bantuan datang kemari dan menyerang, maka ini akan dalam bahaya. Tapi Kala tidaklah takut dengan hal itu. Scene kembali ke desa Gabe, di mana Xiu pun diberitahu kalau saat ini pasukan Weila telah dikepung oleh pasukan iblis. Selain itu, pemimpin dari penyerangan ini adalah Kala yang sebelumnya menyerang kuil suci. Buddha merasa menyesal karena dialah yang memberikan perintah kepada Weila untuk kembali ke provinsi Mix. Semua ini demi menahan pasukan iblis mendekati kuil suci lagi. Namun dengan kondisi seperti ini, maka pasukan Weila hanya menunggu waktu saja untuk dihabisi. Padahal Weila adalah petarung yang hebat. Jika pasukan inti dihabisi, maka kuil suci akan kembali mendapatkan kerugian. Xiu pun bingung apa yang dia maksud. Ya mana ternyata Budan ingin Xiu pergi sendiri agar bisa mengganti Weila. Dengan kata lain, dialah yang akan menjadi komandan tertinggi. Budan secara resmi berharap kalau Xiu bisa memerintahkan seluruh pasukan dari timur jauh. Sebenarnya Xiu agak bingung karena ia merupakan manusia. Meskipun dia mendapatkan izin dari Budan, namun itu belumlah menjamin kalau pasukan timur jauh akan menurutinya. Budan yakin Xiu mampu melakukan hal tersebut. Karena dialah orang yang dipilih oleh Dewa Audi. Tidak akan ada orang yang menolak perintahnya. Budan akan meminta Bulan untuk ikut pergi. Dengan begitu, kekhawatiran Xiu bisa menghilang. Pada akhirnya, Xiu bersama yang lainnya akan melakukan pergerakan. Di mana sebelum itu rencana harus dibuat dulu. Di dalam lembah hanya memiliki satu jalur saja. Kala sangatlah pintar karena mampu mengurung pergerakan Weila agar ia tidak bisa pergi. Tapi ada yang aneh di sini karena klan iblis sudah mengepung selama 2 hari 2 malam. Tapi kenapa serangan lanjutan tidak mereka lakukan? Xiu tahu betul kalau Kala tengah menunggu kedatangan mereka. Xiu akan menuruti apa yang Kala inginkan. Tetapi untuk melancarkan rencana mereka harus meminta kerjasama dari Weila dulu. Namun yang menjadi masalah adalah sulitnya berkomunikasi dengan mereka. Bulan ternyata memiliki sebuah jalan yang mana dia itu dapat memutar kalau Weila berada. Hanya saja Bulan melihat Buzan yang ingin pergi. Dia pun segera menahannya karena bagaimanapun pertarungan ini terlalu berbahaya. Jadi Bujan harus tetap di sini. Tapi Bujan terus merengek dan membuat Xiu penasaran apa yang terjadi. Buzan pun memberitahu keinginannya untuk ikut berperang. Tapi Xiu tidaklah mengizinkannya karena seharusnya Bujan mendengarkan apa yang Bulan katakan. Terlebih lagi dia itu masihlah terlalu kecil. Tapi Bujan menganggap Xiu berbohong.
Padahal ia sendirilah yang mengatakan kalau semua orang berhak memilih keputusannya sendiri. Jadi jikapun dirinya masih kecil, namun ia tetap ingin pergi membawa wilayah timur jauh. Mendengar perkataannya membuat Xiu tertarik. Terlebih lagi, Bujan memperlihatkan melati yang sebelumnya Xiu berikan kepadanya. Xiu pun mengizinkannya untuk ikut, terlebih lagi dia kekurangan pengawal, jadi Bujan harus tetap berada di sisinya. Xiu juga menenangkan Bulan karena Bujang adalah sebuah bakat yang harus dia kembangkan. Perjalanan pun mulai dilakukan. 布兰将军说的对， 不准对光明王不敬。是你说的，任何远东人， 好，你说的对。 这把匕首不是让我上阵。多谢殿下。 Sedangkan di tempat Weile, mereka penasaran mengapa klan iblis tidak kunjung menyerang. Weile yang sudah lelah menunggu akan pergi pada besok pagi untuk melakukan penyerangan. Begitu wilayah lawan kacau, maka mereka harus langsung melakukan penyerangan besar-besaran. Mereka tidak akan membiarkan pasukan iblis mundur lagi. Di sisi lain, jalan yang Xiu dan Bulan lewati sangatlah berbahaya. Bahkan ini layaknya bukan seperti jalan. Tapi hanya inilah satu-satunya jalan menuju lembah tanduk kambing besar. Mau tidak mau mereka harus tetap melewati jalan tersebut. Kembali ke Wela di mana dia memberikan seluruh pasukannya untuk berkumpul karena mereka akan melakukan penyerangan. Tapi semua itu dihentikan oleh suara Xiu. Karena baginya Wela sama saja akan membiarkan pasukannya mati sia-sia. Xiu pun menampakkan wujudnya yang membuat semua orang penasaran siapakah ia sebenarnya. Untung saja ada Bulan di sini yang dikenali oleh Weila. Ia memberitahu kondisi kuil suci yang baik-baik saja, di mana ini semua adalah berkat dari Xiu yang dikenal sebagai Raja Guangming. Namun Weila tidaklah menyukainya karena Xiu merupakan seorang manusia. Bulan menghentikan perkataannya karena bagaimanapun Xiu adalah sosok yang diutus oleh Dewa Audi. Selain itu, Budan juga telah mengangkat Xiu sebagai pemimpin pasukan Timur Jauh. Mulai sekarang, ia dan pasukannya harus mendengarkan perkataan Xiu. Ini tentu saja membuat bawahan Weila kesal. Tapi Bulan langsung saja memperlihatkan perintah tetua Budan agar mereka semua dapat percaya. Tapi orang-orang ini mengaku tidak dapat membaca maupun menulis. Meskipun begitu, Budan ingin mereka untuk percaya kepada perkataannya. Weila paham dan dirinya akan percaya. Weila langsung memberikan hormat kepada Xiu karena sebagai pemimpin pasukan, dirinya akan menuruti semua perintahnya. Melihat hal itu, kedua bawahannya juga ikut berlutut. Sebenarnya Xiu tidak ingin mereka melakukan hal itu. Tapi karena sudah telanjur, maka dia pun memberikan perintah kepada mereka untuk mundur ke lereng gunung sambil membentuk formasi pertahanan. Perintah ini membuat mereka bingung, pasalnya klan iblis tidaklah memiliki niatan untuk menyerang mereka. Xiu juga tahu akan hal itu, tapi sebentar lagi mereka akan kemari, karena banjir akan memaksa mereka bergerak. 命令，族并没有准备进攻我们。要来了。防什？ Kita pun diperlihatkan dengan sebuah tempat yang mana Bai dan Lozi telah datang ke sana. Tujuan mereka adalah bendungan. Bagi Bai, kalah sangatlah pintar karena melakukan persiapan dengan matang. Mereka tidak boleh melakukan pergerakan apapun sebelum Xiu memberikan perintah. Jadi Bai dan juga Lozi akan mengendap-endap dulu di sini. Untuk kalah sendiri diberitahu kalau mereka sudah mengutus banyak prajurit sesuai dengan perintahnya. Jadi bendungan di sungai pasti akan aman-aman saja. Kalah senang, terlebih lagi Xiu sendiri mengatakan kalau dia akan datang kemari. Jadi dia itu ingin melihat siapakah yang bisa selamat dulu. Apakah Timur Jauh atau pasukan Weila? Sini berpindah ke sisi lainnya, di mana pasukan iblis mulai melakukan penyerangan kepada pasukan Weila. Di mana sesuai perintah dari Xiu, mereka akan membentuk formasi pertahanan. Sedangkan Xiu bersama dengan Bulan hanya akan melihat pertarungan tersebut. Kita pun diperlihatkan dan banyaknya pasukan iblis yang menyerang. Namun dalam pertarungan itu terlihat kalau Weila dan yang lainnya masih dapat menahan. Tapi karena kalah jumlah, mereka pun memutuskan untuk pergi ke arah lereng. Bulan menanyakan tindakan lanjutan dari Xiu. Pasalnya pasukan Weila sudah tidak mampu bertahan terlalu lama. Xiu menenangkannya karena mereka tengah menunggu sesuatu. Yang mana akhirnya matahari pun mulai muncul, yang mana itulah waktu yang ditunggu-tunggu oleh Xiu. Pasalnya bendungan air telah dihancurkan yang membuat seluruh pasukan iblis mulai tak berdaya. Karena bagaimanapun bendungan ini telah menyebabkan begitu banyak pasukan iblis meninggoy. Jumlah mereka bahkan berkurang secara drastis dan kini jauh lebih unggul pasukan Weila.
Untuk tahu apa yang terjadi, kita pun dibawa ke malam sebelumnya, di mana Bai bersama yang lainnya telah membuat longsor salju pada gunung di dekat sana. Yang mana dan gitulah bendungan yang sejak tadi dijaga oleh pasukan iblis akan melebihi muatan, yang membuat bendungan itu tidak dapat bertahan dan seketika saja roboh. Xiu sendiri merasa begitu lelah karena dirinya sudah menunggu sejak tadi. Kembali kepada Bai bersama rekan-rekannya. Mereka mulai memberikan bantuan kepada pasukan Weila, yang mana tentu saja pertarungan ini akan menjadi lebih mudah untuk mereka. Pasalnya dan kehadiran pasukan Xiu mengalahkan para pasukan iblis yang tersisa bisa dilakukan dalam waktu yang benar-benar cepat. Bahkan ketika Weila dalam bahaya, sebuah bantuan langsung saja diberikan oleh Bai. Tidak hanya itu saja, ia juga memperlihatkan betapa lincah dan hebatnya dia dalam pertarungan. Sampai-sampai membuat Weila terkejut akan kehebatan dari manusia. Pada puncaknya, pertarungan pun telah berhasil dimenangkan oleh pasukan Weila. Ia segera memberikan hormat kepada Bai Chuan, tapi semua ini dihentikan oleh Xiu, pasalnya Weila tidaklah perlu melakukan hal tersebut. Ia pun memperkenalkan para pasukan ini yang adalah rekan seperjuangan Weila juga. Hanya saja untuk saat ini mereka masihlah belum tahu di mana Kala berada. Sin berpindah kepada Budan yang membaca sebuah surat. Selain itu, kita diberitahu kalau bulan 11 tahun 780, Raja Guangming telah mengalahkan klan iblis dengan rencana banjir bandang. Budan memanfaatkan reputasi perang ini agar bisa memberikan Raja Guangming hak untuk memimpin semua pasukan Timur Jauh. Semua klan, rakyat, dan juga prajurit Timur harus menuruti perintahnya. Di sisi lain, kita dibawa kepada Styling, pengawas pasukan kota. Ia dapat mendengar dengan jelas orang-orang yang menjelekkan keluarga Jichuan karena telah kehilangan wilayah Timur Jauh. Akibat perkataan orang-orang ini membuat mereka dibawa ke biro pengawasan. Dilin menghentikan Styling untuk menenangkannya karena jatuhnya Timur Jauh bukanlah karena kesalahannya. Styling juga mengetahui hal itu, namun dia tetap bertanggung jawab atas semua kejadian. Styling maupun Dilin masihlah belum tahu mengenai apa yang terjadi kepada Xiu. Bahkan mereka belum mendapatkan kabar apapun. Hingga di tengah pembicaraan tersebut, mereka dikejutkan dengan berita mengenai Raja Guangming, yang mana sosok hebat telah muncul di Timur Jauh. Di sisi lain, ternyata Kala masihlah hidup bersama dengan jenderalnya. Dia sangatlah marah dan berjanji akan membalas apa yang Raja Guangming lakukan kepadanya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.